Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Sabitri dari kelas L2 dengan NIM 08 01 12 82 42 90 56. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah algoritma pemrograman dengan soal untuk membuat program menghitung deret untuk indeks bilangan ganjil akan ditambah jika indeks bilangan genap akan dikurang. Yang pertama yaitu kita masuk ke deskripsi, di mana mulai. Yang selanjutnya mendeklarasikan variabel A, mendeklarasikan array A yang akan menyimpan maksimal 10 elemen dan bertipe integer. Mendeklarasikan variabel n yang berfungsi menyimpan jumlah bilangan yang diinput oleh pengguna dan mendeklarasikan variabel i dan j bertipe integer. Menampilkan pesan kepada pengguna untuk menginput jumlah bilangan yang ingin diinput nanti dan disimpan ke dalam variabel n. Menginisialisasikan variabel j dengan 0. Mulai perulangan dengan menginisialisasikan i dengan 1. Mulai menjalankan program perulangan yang harus terpenuhi yaitu i harus kurang lebih sama dengan n. Jika pernyataan benar, maka pernyataan tersebut akan dilanjutkan mencetak pesan ke pengguna untuk memasukkan angka sebanyak n yang telah diinput pengguna. Disimpan ke dalam variabel a array i. Keluar dari pernyataan for dan ditambah i1 pada i, maka program akan berulang kembali sampai pernyataan i kurang dari sama dengan n tidak terpenuhi. Setelah keluar dari perulangan pertama, maka masuk kembali ke perulangan kedua dengan menginisialisasikan i dengan 1. Jika i kurang dari sama dengan n terpenuhi, periksa kondisi if. Cek apakah i modulus 2 sama dengan 0. Jika iya, jalankan proses perulangan j dengan a array ke i. Jika tidak, proses perulangan j dengan a array ke i, proses akan terus berulang dengan menambahkan 1 pada variabel i. Keluar dari perulangan i jika pernyataan i kurang dari sama dengan n sudah tidak terpenuhi, maka cetak nilai pada variabel j ke layar dan program selesai. Selanjutnya yaitu ada pseudocode. Pseudocode yang pertama yaitu variabel a dideklarasikan dengan 10 array atau 10 elemen array dan variabel n, i, dan j bertipe integer. Mulai program dengan membaca variabel n, j dimasukkan dengan nilai 10 dan mulai perulangan i dengan i dimasukkan dengan 1 sampai n ke n. Mulai perulangan for dengan membaca variabel array i pada membaca variabel a array ke i dan terakhir dilanjutkan dengan perulangan i untuk 1 to n, melakukan perulangan for jika kondisi if di mana i modulus 2 sama dengan 0 terpenuhi, maka dilanjutkan dengan j min a array ke i dimasukkan ke variabel j. Jika tidak, maka j ditambah dengan array ke i dimasukkan ke variabel j dan cetak nilai dari variabel j. Program berakhir. Ini untuk bentuk pseudocode-nya, yaitu yang pertama kita mulai menginput nilai n, memproses kalau j itu sama dengan 0, melakukan perulangan atau menjalankan perulangan jika bernilai benar, maka input atau output hasil pada variabel a dan kembali
ditambah 1 dan kembali ke perulangan ini. Akan terus berulang-ulang sampai perulangan I sama dengan 1 tuan ini bernilai salah dan dilanjutkan dengan perulangan berikutnya. Di mana jika perulangan ini bernilai benar, masuk ke kondisi if dengan ketentuan if modulus 2 sama dengan 0. Jika ini benar, maka memproses untuk variabel j min a array ke i, dan dilanjutkan dengan variabel i ditambah 1 dan perulangan ini kembali. Jika pada kondisi if bernilai salah, maka prosesnya j ditambah dengan variabel a array ke i dan sama ditambah 1 pada variabel i. Dan perulangan akan terus berulang-ulang sampai kondisi atau pernyataan pada perulangan i bernilai salah dan mencetak nilai dari variabel i dan program berakhir. Selanjutnya kita masuk ke program C++, di mana kita pertama mendeklarasikan variabel untuk array ke i berelemen 10, menampilkan pesan ke pengguna untuk memasukkan panjang dengan maksimal 10. Yang ini akan disimpan ke variabel n. Menginisialisasikan j sama dengan 0 dengan mulai perulangan ketentuan j sama dengan 0 sama dengan 1, dilanjutkan dengan i kurang dari sama dengan n. Jika bernilai benar, maka akan menampilkan cout masukkan angka dan lanjutkan dan simpan di variabel a array ke i. Jika selesai atau tidak terpenuhi, maka pada pulangan i akan ditambahkan dengan 1. Keluar dari pulangan i akan ditambahkan dengan 1 dan program ini akan terus jalan. Ketika kondisi ini sudah tidak terpenuhi, maka dilanjutkan dengan perulangan kedua dengan i sama dengan 0. Benar, i sama dengan 1. Untuk i kurang dari sama dengan n. Akan memproses kondisi if dengan ketentuan i modulus 2 sama dengan 0, maka akan menjalankan j dengan array ke i. Jika tidak, kondisi else, j-nya ditambah dengan array ke i. Setelah selesai kondisi if, maka dilanjutkan dengan ditambahkan 1 pada variabel i dan perulangan akan kembali dijalankan. Ketika kondisi pada perulangan i ini atau i kurang dari sama dengan n sudah tidak terpenuhi, maka akan
hasil dari penjumlahan atau hasil dari variabel C. Nah, kita masukkan panjang deretnya atau banyaknya bilangannya, misalnya 4. Kita masukkan angkanya 1, 2, 3, 4. Ini kan jika dia sesuai soalnya tadi, jika ganjil akan ditambah dan jika genap akan dikurang. Berarti hasilnya adalah 1 ditambah 2 dikurang 3 gitu. Kita maka hasilnya min 2. Itu 1 tambah 2 3 dikurang 3 1 4. Demikian saja penjelasan dari saya. Bila ada salah penyampaian atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.